Ya, baik, Bapak Ibu sudah siap semua? Ya, di sini karena di sini ada beberapa teman-teman kita dari Sabang sampai Merauke. Ya, kita sama-sama akan mendengarkan, sama-sama akan belajar dan rangkaian kita acara beberapa waktu yang lalu di beberapa kota dan setelah ikut acara tersebut, teman-teman bisa betul-betul melesat perkembangan bisnisnya karena mereka merasakan semangat dan mendapatkan ilmunya dari para pembicara. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya untuk men-share untuk materi kita pada malam hari ini. Bisa terlihat slide-nya, bisa ada di kolom komentar. Oke, baik, terima kasih. Baik, beberapa hal menjawab pertanyaan klasik ya. Jadi sebetulnya pertanyaan klasik ini maksudnya saya sampaikan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya hal-hal yang biasa ya, hal yang biasa. Cuma di sini kami akan ulangi kembali ya beberapa pertanyaan tersebut. Dan yang pertama adalah pertanyaan-pertanyaan tentang ya, baik. Yang pertama, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ya, yaitu nggak punya waktu. Ya, ada Bapak Ibu yang ketika mengajak di bisnis Nirti kemudian jawabannya adalah nggak punya waktu. Ya, baik. Bagaimana kita sebagai member Nirti untuk menghadapi pertanyaan tersebut? Ya, kita bisa sampaikan begini. Karena biasanya mereka mungkin adalah orang yang sibuk ya, artinya orang sibuk yang mereka punya pekerjaan ya atau punya kesibukan yang lain. Waduh, mohon maaf Pak, Mas, saya nggak punya waktu untuk menjalankan bisnis ini. Ya, baik. Kita sampaikan gini, justru itu Bapak atau Ibu, ketika kita tidak punya waktu, kita bisa memanfaatkan atau bisa memanage waktu kita lebih baik lagi. Ya, justru saya lebih senang sama orang-orang yang waktunya sangat sempit. Kenapa? Karena bisnis ini didesain untuk orang-orang yang waktunya sedikit seperti Bapak atau Ibu. Ya, jadi kita sampaikan seperti itu dulu. Kenapa? Karena dengan kita menyampaikan begitu akan timbul pertanyaan yang lain. Loh, Mas, saya dalam satu hari saya pulang kantor sampai di rumah jam 5. Nah, Bapak Ibu bisa sampaikan bahwa bisnis ini tidak perlu waktu khusus ya, tidak perlu waktu khusus, bisa dijalankan sambil kita menjalankan bisnis ini dan apalagi zaman sekarang bisa menggunakan handphone ya, bisa menggunakan handphone untuk menjalankan bisnis ini. Nah, jadi dan Bapak Ibu bisa berikan contoh orang-orang yang sudah berhasil di bisnis ini yang mereka punya kesibukan yang lainnya ya. Ya, kenapa hal ini penting? Karena supaya mereka tahu bahwa bisnis ini bukan hanya untuk orang pengangguran. Karena banyak yang orang mengira bahwa bisnis ini hanya untuk pengangguran. Bukan. Bapak Ibu bisa contohkan ada misalnya seorang ibu ya yang sudah bekerja, atau seorang bapak yang sudah bekerja dan berhasil menjalankan usaha ini. Nah, ini menunjukkan bahwa bisnis ini bisa dijalankan oleh siapapun. Ya, itu yang pertama, tidak punya waktu. Kemudian yang berikutnya, adalah pertanyaan berikutnya yang sering muncul, yaitu tidak punya modal. Ya. Jadi pertanyaan yang berikutnya adalah yang sering muncul adalah tidak punya modal. Banyak yang mereka menjalankan bisnis ini mengatakan bahwa maaf saya nggak punya modal, ya saya nggak punya modal sehingga saya tidak bisa menjalankan bisnis ini. Nah, Bapak Ibu ketika ada yang mengatakan seperti itu, kita bisa sampaikan bahwa modalnya kita itu relatif kecil, ya modalnya relatif kecil. Dan Bapak Ibu bisa sampaikan bahwa untuk mengawali bisnis ini kita cukup dengan Rp250.000. Ya, kenapa ini penting disampaikan? Karena mungkin bayangan mereka harus memiliki modal yang besar untuk menjalankan bisnis ini. Ya, perlu memiliki bisnis yang besar, modal yang besar sehingga mereka mengira bahwa harus mengeluarkan ratusan juta untuk menjalankan bisnis ini. Padahal kita untuk awalnya untuk bergabung dan langsung bisa memiliki bisnisnya
cukup dengan Rp250.000. Ya. Dan Bapak Ibu bisa sampaikan, kita bandingkan Bapak Ibu kalau kita ingin menjalankan bisnis yang lainnya. Ya, sampaikan saja misalnya dengan bisnis kita, bisnis rumah makan, kita buka salon atau buka bengkel mobil dan seterusnya. Itu adalah perbandingan kita bahwa bisnis kita modalnya relatif kecil ya jika dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, untuk yang berikutnya adalah yang merasakan bahwa tidak punya kenalan, ya, atau karena dia tahu bahwa menjalankan bisnis ini adalah kita adalah sponsorin orang sehingga merasa bahwa saya nggak punya kenalan. Ya, ada yang merasa begitu? Ya, mungkin ada yang merasakan bahwa saya nggak punya kenalan. Ya, saya nggak punya kenalan sehingga menganggap bisnis ini ketika nggak punya kenalan tidak bisa jalan. Nah, Bapak Ibu bisa sampaikan, Bapak Ibu bukannya tidak punya kenalan, tetapi Bapak dan Ibu mungkin menganggap atau mengira teman-teman Bapak atau Ibu yang bisa menjalankan bisnis ini. Ya, ini penting Bapak Ibu, karena bisnis ini hanya dimulai dengan ketika kita menyampaikan kepada saudara kita, kenalan kita, atau siapapun, ya. Jadi siapapun bisa menjalankan usaha ini, karena banyak orang yang menganggap bahwa, oh, Bapak ini kayaknya dia nggak mungkin, ya. Kalau Bapak ini nggak mungkin, atau Ibu ini nggak mungkin, ya. Misalnya seperti itu, sehingga mereka menganggap bahwa, oh, saya nggak punya kenalan. Padahal kita siapapun bisa menjalankan usaha ini, ya. Jadi tidak perlu teman yang banyak juga, ya, tidak perlu teman yang banyak juga. Oke, yang berikutnya yaitu tidak bisa menjual, ya, tidak bisa menjual. Oke, tidak bisa menjual. Ada yang menghadapi orang yang seperti itu tidak bisa menjual. Ya, kenapa? Karena di awal kita ada sebuah produk, ya, ada produk, sekarang ada 2 produk, dan bayangannya pasti harus menjual produk. Nah, Bapak Ibu bisa sampaikan bahwa kita tidak perlu menjual door to door, karena bayangan yang pertama mungkin door to door karena ada produknya. Kemudian yang kedua, kita tidak menjual, tapi kita hanya bercerita. Ya, bercerita tentang pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain setelah menggunakan produk ini. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, kita didukung ya dengan konten yang sangat banyak sekali. Kita memiliki channel Telegram, di mana channel Telegram itu banyak bisa kita pergunakan untuk menjual produk, ya, menjual produk ataupun menjual bisnis ini. Nah, itu penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak orang yang mempunyai penganggapan, karena seperti saya pernah bekerja di sebuah perusahaan, ya, saya pernah bekerja perusahaan. Ketika kami membuka lowongan sebagai staf administrasi, kemudian supervisor operasional, ya, kemudian juga manajer operasional, kemudian juga bagian pabrik, itu yang lamar itu banyak banget. Tapi begitu kami buka lowongan, karena waktu itu masih zamannya koran, ya, di koran di Jawa Pos, kita membutuhkan salesman, ya, itu yang lamar sangat sedikit Bapak Ibu. Salesman, sales supervisor itu sangat sedikit. Kenapa? Karena ketakutan orang untuk menjual. Nah, menarik ya Bapak Ibu, ketika di sini ada ketakutan orang untuk menjual, sampaikan bahwa kita tidak menjualan secara door to door, karena itu penting. Ya, bagaimana caranya? Caranya kita cerita tentang pengalaman pribadi, kita cerita tentang pengalaman orang lain, dan jangan khawatir Bapak Ibu, semua materinya disediakan dan ada bimbingan dari upline kita. Nah, itu penting, ya, sehingga mereka tidak akan khawatir dan tidak akan ragu-ragu lagi. Oke, yang berikutnya setelah tidak bisa menjual, yaitu ada ketakutan yang lain ataupun pengalaman yang lain adalah tidak pandai bicara, ya, tidak pandai bicara. Dan di sini ada orang yang ketika ditawari bisnis ini menganggap bahwa ini harus orang yang pintar bicara. Ya, ada yang begitu.
Ya, ada yang menganggap bahwa, wah, Pak, maaf saya tidak pandai bicara. Bapak Ibu, di dalam bisnis ini kita tidak perlu pandai bicara. Kenapa? Karena kita hanya bercerita, ya, bercerita, dan kita juga ada alat bantunya, yaitu dari channel Telegram yang bisa membantu kita semua. Kadang orang menganggap bahwa bisnis ini harus pinter bicara, ya. Padahal itu tidak. Yang penting kita mau berbicara, kita hanya bercerita. Sama halnya ketika kita cerita habis nonton film yang bagus, kita cerita tentang film itu, atau kita makan di sebuah rumah makan yang enak, kita cerita kepada teman-teman kita. Nah, sesimpel itu. Ya, kita harus sampaikan kepada mereka. Sehingga apa? Mereka tidak ada keraguan-raguan lagi. Karena mereka pikir menjalankan bisnis ini harus berbicara di depan banyak orang. Ya, padahal tidak. Ya, seperti sebagian besar dari Bapak dan Ibu, rata-rata dari online, ya, menjalankan bisnis secara online, di mana tidak pernah bertemu secara langsung. Sehingga tidak perlu pandai bicara pun bisa menjalankan usaha ini. Kenapa? Karena semuanya sudah disediakan. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, tidak berbakat. Ya, ini juga sering begitu. Wah, saya nggak bakat jualan, terutama begitu. Saya nggak bakat jualan, saya nggak bakat ngomong, saya nggak bisa kalau bisnis seperti itu. Ya, kita tanyakan, maksudnya seperti apa? Apakah apa maksud Bapak Ibu tidak berbakat? Iya, saya nggak suka kalau yang jualan-jualan, saya nggak suka kalau saya harus cari orang. Ya, ngomong-ngomong, kemarin seperti Bu Mardiah sampaikan kemarin di acara How to Run, emang ada bisnis yang nggak nyari orang. Ya, kita bisa tanya, saya nggak bisa kalau harus cari-cari orang. Kita tanyakan, Ibu, memang ada? Apakah ada bisnis yang nggak cari-cari orang? Salon butuh orang datang, ya, sekolah butuh orang datang, ya, rumah makan butuh orang datang, dan lain sebagainya. Ya, artinya kembali lagi bahwa Ibu, ini bukan masalah bakat atau tidak berbakat. Yang penting kita mau, ya, dan nanti ada pelatihan-pelatihannya. Ya, dengan sering mengikuti pelatihan dan Bapak Ibu bisa rutin mengadakan pelatihan yang diadakan oleh upline kita, lama-kelamaan kita bisa menjalankan bisnis ini. Ya, dan tadi saya sampaikan bahwa sudah disediakan alat-alat bantunya. Ya. Pertanyaan yang berikutnya. Ya, pertanyaan yang berikutnya adalah yaitu yang sering muncul di dalam ketika Anda mengajak seseorang untuk menjalankan bisnis ini, yaitu pertanyaan berikutnya adalah tidak punya pengalaman. Ya, tidak punya pengalaman. Jadi ada orang yang menjalankan bisnis ini kemudian, maaf, saya nggak punya pengalaman. Ya, maksudnya adalah pengalaman untuk, ya, menjalankan bisnis ini. Nah, kita bisa tanyakan bahwa justru ketika tidak punya pengalaman, kita menjalankan usaha ini. Kenapa? Karena dari pelatihan-pelatihan yang kita terima, dari upline-upline kita yang diajarkan pada kita akan punya banyak pengalaman. Dan ketika kita bercerita kepada banyak orang, itu kita punya pengalaman. Dan jangan khawatir, ya, guru yang terbaik itu adalah bukan pengalaman pribadi, tapi guru yang terbaik adalah pengalaman orang lain. Ya, kita bisa meniru, bisa melakukan apa yang sudah dilakukan oleh para leader-leader kita yang sudah sukses. Nah, ini bisa menjadi masukan atau bisa menjadi jawaban bagi orang-orang yang khawatir karena merasa tidak punya pengalaman. Ya, karena mereka melihat bahwa bisnis ini adalah sesuatu yang terutama harus mengumpulin orang banyak. Ya, mikirnya seperti itu. Nah, pertanyaan yang berikutnya, produknya mahal. Ya, ada yang mungkin ditanya seperti ini, ya mungkin walaupun kita harganya adalah satu piecesnya adalah 20.000, tapi ada juga yang mungkin mengatakan mahal karena dia akan bandingkan dengan sabun lain. Kita bisa sampaikan bahwa, Ibu, mahal dibandingkan dengan apa? Ya, jadi maksudnya produknya mahal itu dibandingkan dengan apa? Dan kita bisa ceritakan, kalau kita untuk membuat kulit kita sehat, biasanya apa yang kita lakukan? Nah, terutama ibu-ibu, mungkin dia akan cerita menggunakan A, menggunakan B, menggunakan C, dan seterusnya. Nah, kita bandingkan kalau dengan menggunakan produk-produk itu, lebih mahal yang mana? Ya, seperti itu. Dan kita juga bisa ceritakan bahwa karena kandungan dari produk kita itu ada
ada beberapa, yaitu ada minyak zaitunnya, ada minyak kelapa, kemudian ada yogurt, dan ada klorofil, dan ini adalah kandungan yang alami. Sehingga produk-produk kita ini sudah kualitasnya sangat bagus sekali dan banyak orang yang mengalami ya dan setelah menggunakan mereka merasakan hasil dan manfaatnya. Dan rata-rata orang yang telah menggunakan produk kita itu mereka merasakan manfaatnya, tidak ada yang komplain. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya mereka mungkin tidak bisa membedakan antara mahal dan manfaat. Ya, seperti yang pernah saya pernah ceritakan kepada rekan-rekan semua bahwa saya pernah menjalankan sebuah bisnis multi level marketing, produknya kebetulan produk kesehatan, ya, kebetulan produknya produk kesehatan. Saya menawarkan kepada seseorang, mereka bilang mahal, ya, mereka bilang mahal. Tapi dia bilang, saya barusan membeli produk dari sebuah perusahaan MLM, ya, dan untuk kulit, untuk awet muda, ya, untuk awet muda harganya jutaan, ya. Padahal produk yang saya tawarkan hanya ratusan ribu. Saya kembalikan lagi. Jadi Bu, maksudnya yang mahal itu yang mana? Saya sampaikan begitu. Ya, artinya Bapak Ibu, kalau mereka mengatakan mahal, mungkin mereka kurang diyakinkan saja, ya, kurang diyakinkan dengan manfaat dan testimoni-testimoni yang ada. Oke, yang berikutnya, nah, saya sudah sering beli produk MLM namun tidak ada hasilnya. Nah, ini menurut saya sebuah pertanyaan yang agak apa ya? Agak aneh, ya, agak aneh. Bagaimana mungkin dia membeli produk MLM lain dan disamakan dengan kita? Itu kan nggak beda dengan begini. Misalnya contohnya ya gampang saja. Contohnya adalah shampoo. Saya bisa membeli shampoo, saya mengatakan mungkin Anda menawarkan shampoo kepada saya. Saya bilang, loh, saya udah pakai shampoo merek A ini loh, tapi kok nggak cocok ini. Ini produk MLM. Nggak bisa begitu ya, nggak bisa begitu. Karena apa? Karena kita harus tanyakan. Saya sudah sering beli produk MLM namun tidak hasilnya. Kita tanyakan, apakah Ibu sudah menggunakan produk dari kami, ya, menggunakan sabun dari kami ataupun sunscreen dari kami. Nah, itu penting. Ya. Karena sering orang menyamakan dengan kondisi-kondisi itu walaupun sebetulnya dia belum pernah pakai. Nah, itu sebetulnya mungkin menolak Anda tapi cari-cari alasan, ya, cari-cari alasan supaya menolak Anda. Oke. Nah, yang berikutnya adalah produk Nirti tidak bagus, ya, tidak bagus atau tidak ada hasilnya. Nah, kita bisa tanyakan, Bapak Ibu, kita bisa tanyakan kembali, Ibu menggunakannya bagaimana? Ya, jadi jangan takut dulu, Ibu menggunakannya bagaimana? Atau mungkin begini, atau mungkin ini kok saya jerawatan ya. Nah, kemarin Ibu Sarah waktu di Surabaya menjelaskan dengan sangat bagus sekali. Misalnya, saya setelah pakai sabun Nirti kok jerawatan ya. Kita jangan buru-buru down, kita jangan buru-buru takut ataupun khawatir, kita bisa tanyakan dulu. Yang pertama adalah, Ibu, selain sabun dari kami, apakah Ibu ada pakai produk yang lain? Enggak, saya hanya pakai ini aja. Nah, kita bisa tanyakan lagi. Untuk konsumsi bagaimana? Konsumsi. Kenapa? Karena untuk jerawat itu pengaruhnya banyak. Yang pertama adalah kulitnya kotor, yang mungkin sering naik sepeda motor, kemudian maskeran, jangan salah, maskeran juga bisa membuat jerawat, kemudian kurang minum air putih, kurang sayuran, ya, kurang tidur, ataupun kalau wanita mungkin akan menjelang menstruasi. Nah, ketika kita menyampaikan beberapa hal itu, dia mungkin akan ada satu kalimat yang pas. Oh ya, saya sering naik motor. Ya, artinya Bapak Ibu jangan down dulu, jangan khawatir dulu bahwa oh ya gara-gara produk kita ya, gara-gara produk kita kemudian dia jerawatan. Ya, kita bisa tanyakan, disampaikan lagi dengan beberapa hal tadi, dan kita bisa juga sampaikan bahwa coba pergunakan terus selama 3 hari ini. Dengan kalau misalnya kulit kita dijaga agar lebih bersih, kemudian juga kita minum air putih, tidurnya juga cukup. Ya. Dan coba selama 3 hari ini pergunakan lagi, bagaimana hasilnya. Jadi kita jangan takut dulu. Ya, jangan takut dulu. Anda begitu ada orang yang jerawatan, Anda mungkin sudah ketakutan. Ya. Jadi tanyakan itu terlebih dahulu. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Nah, ini adalah bukan bidang saya, jadi hampir mirip dengan yang tadi bahwa saya tidak berbakat. Ya, kita bisa tanyakan, maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya bagaimana kalau ini bukan bidang saya?
ya saya nggak berbakat, ya saya nggak berbakat, saya tidak punya teman, saya tidak pandai bicara. Kita sampaikan, ya Pak, ngomong-ngomong, banyak orang-orang yang sukses, ya orang-orang yang sukses di bisnis ini, itu mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada ibu rumah tangga, ada seorang karyawan, ada seorang pengacara, ada seorang dokter, dan kita sampaikan beberapa hal itu. Tujuannya apa? Untuk memberikan keyakinan kepada mereka bahwa bukan masalah bakat, ya, tapi masalah kemauan. Ya, jadi sekali lagi, kadang orang itu sebetulnya mau menolak Anda, ya, menolak Anda, tapi cari cari apa ya, cari alasan yang lain sehingga kadang menjawabnya asal-asalan. Ya, jadi kita bisa bisa menanyakan kembali bahwa sebetulnya adalah ini bisa dijalankan oleh siapapun, bahkan mahasiswa juga sudah ada yang sukses, kemudian orang tua juga ada yang sukses, sehingga menunjukkan bahwa ini memang bukan bukan masalah bakat, ya, bukan masalah bakat atau tidak, bukan di bidang saya, ya. Oke. Nah, ini mungkin apa ya, yang seperti biasanya multi level marketing atau MLM itu banyak orang yang agak anti, ya. Kenapa? Karena banyak orang yang gagal ikut MLM. Nah, ada yang begitu? Ada ya. Ada yang, wah, saya nggak mau MLM. Kenapa? Karena banyak orang yang gagal ikut MLM. Kita bisa tanyakan, Pak, Bu, ngomong-ngomong, di dalam sebuah perusahaan, ya, di dalam sebuah perusahaan, kira-kira direkturnya ada berapa? General manajernya ada berapa? Di sebuah pabrik, ya, di sebuah pabrik yang karyawannya ada mungkin sampai ratusan bahkan ribuan orang, ada berapa manajer yang ada di situ? Nah, itu adalah sebuah ilustrasi atau contoh bahwa bisnis MLM sebetulnya sama dengan bisnis lain ataupun profesi yang lain. Cuman karena di MLM itu banyak orang yang gagal. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti cara-cara yang dianjurkan oleh upline-upline-nya yang aktif. Ya, kita bisa tanyakan. Kalau kalau dia bilang, saya pernah ikut MLM tapi kemudian saya gagal, ya. Nah, contohnya ini yang berikutnya, saya sudah pernah gagal di MLM lain. Nah, Bapak Ibu, kita bisa tanyakan, Ibu di sana menjalankannya bagaimana? Apakah mengikuti cara-cara yang dianjurkan oleh para leader yang berhasil? Apakah Bapak Ibu sudah melakukan presentasi berapa kali? Apakah sering melakukan kalau zaman sekarang untuk mengajak orang? Bagaimana dengan update status di Facebook, update status di WA berapa kali sehari dan seterusnya? Apakah ikut pertemuan? Apakah ikut pelatihan-pelatihannya? Ya, kenapa? Karena kalau mengikuti cara-caranya, ya cara-cara yang sudah diajarkan oleh upline mereka yang berhasil di MLM yang sebelumnya, kemungkinan mereka akan berhasil. Ya, jadi sekali lagi ini kita harus bisa menanyakan tentang sebetulnya bahwa apa sih yang menjadi kendala mereka. Oke. Nah, ini ada juga yang mengatakan begini, saya nggak mau di MLM karena hasilnya tidak tetap. Ada yang begitu? Ya, kalau ada yang mengatakan begitu, kita bisa tanyakan kembali. Bu, kira-kira bisnis apa yang hasilnya selalu tetap? Nggak ada kan? Apapun bisnisnya. Dia mau buka salon, mau buka rumah makan, semuanya tidak tetap. Ya, kita juga bisa sampaikan. Kemarin juga Pak Okto di acara Surabaya juga menyampaikan. Memang benar, hasil kita di Nirti tidak tetap. Ya, sekarang 100.000, besok 200.000, besoknya 300.000, besoknya 500.000, besoknya 700.000. Ya, sambil bercanda begitu. Nah, maksudnya adalah sebuah bisnis pasti hasilnya tidak pernah tetap. Tetapi di sini kalau kita konsisten menjalankan bisnis ini, kita serius menjalankan bisnis ini, hasilnya akan mengalami sebuah kenaikan. Ya, tentu saja karena bisnis kita semakin berkembang, semakin berkembang. Nah, yang berikutnya adalah gengsi atau malu. Aduh, Mbak, saya nggak mau agak berat menjalankan bisnis Nirti atau MLM karena saya gengsi.
Ya, gengsi atau malu. Mungkin dia nggak mengatakan gengsi, tapi malu. Ya, kita bisa tanyakan begini. Oke, Bu, ngomong-ngomong, kalau saat ini ada sebuah eh, ada uang yang banyak, ya, ada uang yang banyak, ya katakanlah 10 juta rupiah, ya 10 juta rupiah untuk mendapatkan itu, dan kita harus joget-joget di jalan, kira-kira mau nggak? Ya, jawabannya pasti mau kan? Ya, artinya orang malu itu karena belum tentu maaf, belum tahu hasilnya. Ya, orang malu karena belum tahu hasilnya, belum tahu bahwa ini menghasilkan ya banyak. Dan itu sangat wajar. Kenapa? Karena bisnis ini kan kadang tidak begitu kelihatan ya, tidak begitu kelihatan sehingga orang mengatakan bahwa saya harus apa ya? Harus ngemis-ngemis kepada orang, ya harus ngemis-ngemis, ayo dong gabung dong. Enggak begitu ya. Atau saya harus jualan door to door dan seterusnya. Kita sampaikan bahwa uh, bisnis ini adalah bisnis yang sangat bergengsi. Ya. Kenapa? Karena dengan menjalankan bisnis ini Anda bisa mendapatkan income. Dan di mana income, ketika Anda mendapatkan income, Anda akan merasakan bahwa gengsi saya semakin bertambah. Ya, jadi sebetulnya kalau malu itu adalah sebetulnya ya karena sebetulnya perasaan dia menganggap bahwa pekerjaan kita atau bisnis kita itu eh, pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang tidak punya pekerjaan atau orang pengangguran. Oke, ya. Berikutnya, ya pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya ini yang sering timbul. Bisnis MLM menguntungkan yang atas, ya menguntungkan yang di atas atau piramid. Ada yang begitu? Ya, ini umum ya. Ini umum. Kenapa umum? Karena menganggap yang paling atas itu paling menguntungkan. Ya, Bapak Ibu, kita bisa sampaikan bahwa bisnis MLM ya itu tidak selalu yang di atas selalu mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kenapa? Karena tergantung dari kerja seseorang. Ya, tergantung dari kerja seseorang, di mana kerja seseorang dan struktur dari seseorang. Karena di sini ada beberapa di sini yang penghasilannya itu melebihi penghasilan para upline-upline-nya. Ya, di sini sudah ada beberapa yang penghasilannya melebihi penghasilan dari para upline-upline-nya. Nah, ini kita bisa tunjukkan. Jadi kita bisa tunjukkan bahwa yang yang mendapatkan penghasilan yang lebih besar adalah yang kerjanya lebih keras. Ya, lebih keras artinya untuk mempromosikannya baik secara offline ataupun online. Ya, oke. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan begini, member MLM yang dibicarakan hanya materi saja. Ya, mungkin pernah mendengar seperti itu, seperti saya dulu, ya karena saya orang Jawa, ya orang Jawa dikatakan begini, Aji itu kalau ngomong mesti nggak ngambah lemah. Ya, nggak ngambah lemah itu maksudnya yang dibicarakan tinggi-tinggi. Ya itu zaman saya dulu, ya waktu usia saya masih 25, ya masih di bawah 30 lah. Saya menyampaikan itu, sehingga apa? Sehingga orang itu agak nggak suka, ya bahkan beberapa waktu yang lalu, waktu saya menjalankan bisnis MLM di awal-awal, teman-teman saya banyak yang menjauhi saya. Ya, saya merasakan itu. Kenapa? Karena saya membicarakan yang waktu yang tinggi. Nah, tapi Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kita membicarakan materi dan itu wajar. Jadi sebenarnya kita tidak butuh materi, kita tidak butuh uang. Ya, kita sebenarnya kan nggak butuh uang. Contoh ya, apakah kita sebetulnya butuh uang atau tidak? Sebenarnya kita nggak butuh. Cuman masalahnya, ketika saya datang ke supermarket, ketika mau membeli susu, akan membeli yang lain-lain, kita perlu uang, kita perlu materi. Ya, ketika kita akan bepergian ke Jakarta naik kereta, kita juga perlu uang. Ketika anak saya sekolah, ya, itu juga butuh uang. Ketika anak saya kuliah, itu juga butuh uang. Jadi sebetulnya kita berbicara materi itu adalah sesuatu yang biasa. Cuman karena kita di bisnis MLM, ada juga yang mengatakan ini, orang MLM itu orangnya sombong-sombong. Ya, sering kan di Facebook ya, di Facebook kan
upload apa sertifikat, dapat bonus sekian. Banyak orang mengatakan orang MLM itu sombong-sombong. Ya, tapi Bapak Ibu, karena bisnis kita memang harus ditunjukkan, bukan masalah sombongnya, tapi harus ditunjukkan. Karena kalau tidak ditunjukkan seperti itu, bagaimana orang tahu kalau kita mendapatkan bonus? Ya, kalau di bisnis nirti memang betul-betul bisa mendapatkan bonus. Jadi bukan masalah sombong atau bukan masalah kita menunjukkan apa yang kita dapatkan, bukan. Tapi tujuannya adalah supaya ini loh, ini ada hasilnya beneran. Anda kalau mau ikut, ini ada hasilnya beneran. Jadi bukan sekedar katanya. Ya, jadi kembali lagi ke masalah materi. Jadi sebetulnya kita tidak butuh materi, tapi kehidupan kita yang membutuhkan materi. Ya, oke ya, kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, ini juga sering, ya sering artinya dilarang oleh suami atau dilarang oleh istri. Nah, bagaimana dengan seperti ini? Kita akan sampaikan kalau ada pertanyaan seperti ini. Waduh, maaf Pak, saya nggak boleh sama istri saya atau kebalikannya saya nggak boleh oleh suami saya. Kita bisa sampaikan. Baik, di sini Pak, Bu, banyak orang yang berhasil itu justru jalankannya berdua. Justru menjalankan berdua banyak yang berhasil bisnis ini. Ya, tapi mungkin dia tetap kembali lagi mengatakan, ya tapi pasangan saya itu nggak boleh. Misalnya dia seorang ibu. Iya, benar Teh, tapi masalahnya suami saya pasti nggak dukung saya untuk menjalankan bisnis ini. Oke, nggak apa-apa. Kalau begitu, kapan ada waktu kita bicara sama-sama. Ya, saya bisa bicara dengan suami ibu, kita bicara sama-sama. Ya, kita sampaikan dulu. Dan tapi ngomong-ngomong Bu, tapi biasanya kalau yang ngambil keputusan ibu kan? Nah, ini penting penekanannya. Jadi, tapi ngomong-ngomong Bu, biasanya yang ngambil keputusan ibu kan? Ya, tujuannya apa? Supaya kita ada penekanan bahwa ya segera ambil keputusan. Ya, kalau dia seorang bapak, kalimatnya dirubah. Oh, saya nggak boleh sama istri saya menjalankan MLM. Ya, oke, ya nggak apa-apa. Kapan ada waktu, Pak, kita ngomong-ngomong bersama istri Bapak sekalian. Ya, mungkin melalui WA call ataupun telepon, atau kalau bisa ketemu, kalau itu di satu kota bisa ketemu sama-sama. Tapi ngomong-ngomong, Pak, yang biasa ngambil keputusan Bapak kan? Ya, itu tujuannya untuk supaya segera ambil keputusan. Karena kadang itu tadi, kadang hanya alasan, ya alasan untuk menolak Anda. Nah, berikutnya, ya pertanyaan berikutnya adalah dilarang oleh perusahaan. Nah, banyak orang yang menjalankan bisnis MLM atau bisnis nirti ini ketika mengajak orang lain, dia, wah saya nggak boleh, perusahaan saya tidak memperbolehkan saya menjalankan bisnis MLM. Ya, baik. Ini untuk karyawan ya, untuk karyawan. Kita bisa tanyakan, oke, Ibu kerja mulai jam berapa? Oh, saya dari jam 9 sampai jam 5 sore. Oke, setelah itu apa yang dilakukan? Oh ya, saya di rumah, saya di rumah tidak melakukan pekerjaan. Jadi kenapa Bu? Kenapa tidak boleh menjalankan usaha ini? Ya, kalau dia seorang karyawan. Karena kalau Ibu tidak diperbolehkan menjalankan bisnis ini, ya itu berarti itu Ibu betul-betul kerja rodi 24 jam. Ya. Kecuali kalau orang itu memang karyawan perusahaan multi level marketing, ya memang tidak boleh kan kalau karyawan perusahaan multi level marketing. Ya, jadi bisa kita tanyakan yang masalahnya di mana. Ya, karena nggak mungkin seorang karyawan, dia seorang karyawan apapun, ya dia tidak boleh menjalankan usaha ini. Sekali lagi mungkin itu hanya sekedar alasan. Jadi kita bisa tanyakan setelah jam kerja, karena setelah jam kerja itu adalah milik waktu itu betul-betul milik Bapak dan Ibu. Oke. Nah, ada juga yang menyampaikan begini, saya secara materi sudah mapan. Ya, maksudnya begini, saya loh nggak butuh bisnis ini. Saya nggak butuh duit dari bisnis ini, nggak butuh. Ya, tapi mungkin dengan bahasa yang lain, bahwa, oh saya kondisinya saya sudah cukup kok Mas. Saya begini aja, saya sudah bersyukur kehidupan saya seperti ini. Nah, oke, bisa kita katakan, ya beruntung Pak, Bapak memiliki kondisi ekonomi yang seperti ini. Tapi kapan lagi Pak
kita bisa membantu teman-teman kita, tetangga kita, saudara-saudara kita bisa mempunyai penghasilan sehingga kehidupannya mapan seperti Bapak. Hanya dengan bisnis nirti. Saatnya, Pak, saatnya kita tidak memberi ikan kepada mereka, tapi kita memberikan kailnya, supaya mereka juga bisa mapan seperti Bapak. Nah, itu adalah jawaban-jawaban yang bisa kita berikan. Ya, karena banyak orang yang memang ada beberapa orang yang sekarang sudah bergabung dan dia sangat aktif sekali. Tujuannya adalah betul-betul ingin membantu orang lain supaya berhasil. Ya, tujuannya sangat mulia sekali. Ya, ketemu saya ada 2 orang yang ketemu dengan saya secara ekonomi memang dia sudah sangat mapan. Ya, tapi mengatakan kapan lagi Pak Haji saya bisa membantu orang lebih banyak lagi dengan bisnis nirti. Ya. Jadi ini kesempatan bahwa kita bisa memberikan informasi bahwa betul-betul bisnis nirti ini kita berbagi manfaat, bukan memanfaatkan. Nah, ini ada gambar, ya ada gambar seperti ini. Bentar saya hapus dulu. Ya, ada gambar di sini. Kira-kira ini gambar apa? Oke, bentar. Bentar saya share screen. Jadi ini ada orang mengatakan saya sudah tua, ya saya sudah tua, saya nggak mungkin menjalankan bisnis ini. Ya, aduh Mas, mohon maaf saya sudah tua. Ya, Bapak Ibu bisa sampaikan bahwa justru di usia Bapak saat ini kesempatan untuk bisa berbagi manfaat kepada banyak orang. Dan Pak, ngomong-ngomong, di bisnis nirti itu banyak orang-orang yang sudah lanjut usia, mereka sukses di bisnis ini. Ya, berikan contoh-contoh orang yang memang sudah berhasil bisnis ini dan ya memang usianya sudah lanjut usia. Ya. Oke. Kemudian kebalikannya. Kebalikannya adalah saya masih muda, masih terlalu muda dan atau saya masih kuliah. Nah, kita bisa sampaikan bahwa justru ya sekali lagi justru karena adik masih muda dan masih kuliah. Kenapa? Karena kesempatannya masih sangat besar sekali menjalankan bisnis ini. Kesempatan masih sangat leluasa menjalankan usaha ini. Bisa ke sana kemari, temannya banyak, dan kapan lagi bisa memiliki tabungan sehingga di masa tua nanti adik sudah memiliki tabungan yang banyak dari bisnis nirti. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau ada yang mengatakan saya masih terlalu muda, kita bisa sampaikan bahwa justru justru kesempatannya. Nah, jadi kalau bahasa Jawanya itu marketing itu nggak boleh kentekan lakon. Ya nggak boleh kentekan lakon itu kita nggak boleh kehabisan kata-kata. Ya, apapun yang disampaikan, justru itu Pak. Ya, yang tadi yang mudah. Justru itu Pak. Justru di usia Bapak yang saat ini kesempatan untuk bisa berbagi manfaat bagi banyak orang. Ya, kebalikannya yang masih muda juga seperti itu. Ya. Oke. Yang berikutnya adalah bisnis MLM tidak jalan. Ya, ada yang mengalami hal ini bahwa bisnis MLM nggak jalan. Ya, kenapa ini keluar kalimat ini? Karena ya saya memahami karena teman-temannya atau saudara-saudaranya yang ikut MLM saat ini mereka sudah tidak menjalankan bisnis mereka. Ya, saya ulangi, yang mereka lihat adalah teman-temannya dan saudara-saudaranya yang menjalankan bisnis MLM dan tidak mendapatkan hasilnya sehingga mereka berhenti. Padahal Bapak Ibu, ya, bagaimana mungkin di tahun 2019 ya, bisnis MLM bisa memberikan kontribusi yang sangat besar, ya sangat besar, sebesar 14,7 triliun 2019 di Indonesia. Bagaimana mungkin bisnis MLM tidak jalan? Ya, kenapa?
Dan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, justru bisnis MLM di masa pandemi seperti ini, pemulihan pandemi seperti ini, bisnis ini yang sangat diperlukan karena modalnya relatif kecil ya, dan bisa dijalankan oleh siapapun dan bisa dijalankan kapanpun, baik secara offline ataupun online ya. Apalagi sekarang, apalagi zaman sekarang, Bapak Ibu tinggal ikuti apa yang disarankan oleh para leader-leadernya ya, untuk update status, kemudian prospek orang, nambah daftar nama, dan seterusnya. Ya, jadi kalau bisnis MLM nggak jalan, itu adalah kebetulan yang dia lihat adalah temannya atau saudaranya yang tadinya ikut MLM dan sudah tidak jalan lagi. Oke. Nah, yang berikutnya. Yang berikutnya adalah bisnis MLM sudah jenuh karena sudah banyak yang ikut. Ini bisa kita tanyakan lagi ya, kita tanyakan lagi. Bagaimana mungkin ya? Bagaimana mungkin bisnis MLM jenuh? Sedangkan masyarakat Indonesia saja itu jumlahnya sangat banyak sekali. Ada berapa banyak orang yang ikut MLM? Ya, kita bisa sampaikan, Ibu, bagaimana bisnis MLM jenuh? Di kecamatan kita aja yang ikut MLM itu berapa orang gitu loh. Artinya, Bapak Ibu, MLM tidak akan pernah jenuh. Kenapa? Karena selama ada manusia, selama manusia semakin bertambah, bisnis MLM tidak akan pernah jenuh. Karena bisnis ini bisnis tentang manusia. Ya, jadi jangan khawatir Bapak Ibu, jangan khawatir bahwa orang mengatakan bahwa bisnis MLM sudah jenuh. Ya, oke. Nah, ini pertanyaan ini sebetulnya ini adalah pertanyaan MLM waktu saya menjalankan bisnis MLM beberapa waktu yang lalu, ya artinya beberapa tahun yang lalu. Saya nggak mau ikut MLM karena saya repot harus ikut pertemuan. Ya, repot karena harus ikut pertemuan. Ya, Bapak Ibu, kita bisa sampaikan bahwa bisnis ini memang kita memerlukan yang namanya pertemuan. Ya, tetapi ya untuk pertemuan itu tujuannya adalah supaya kita saling memberikan semangat, saling memberikan edukasi, dan atmosfernya akan luar biasa. Ya, sekarang kalau Ibu ingin menjadi sarjana, ya, ingin menjadi sarjana, kira-kira bisa nggak tanpa kuliah? Pasti harus kuliah, ya, harus kuliah. Ya, untuk seorang yang lulus SMA pun harus kuliah. Dan kuliahnya itu kita sebut sebagai pertemuan. Bisa berbentuk online, bisa berbentuk offline. Ya, kalau berbentuk online kan seperti mungkin putra-putri Bapak Ibu sekalian kemarin sekolahnya adalah sekolah online, ya. Dan kita di sini pertemuan kita adalah bisa secara online ataupun offline. Seperti pertemuan kita pada malam hari ini, adalah pertemuan Zoom meeting berarti secara online. Di mana pertemuan ini cukup efektif, kenapa? Karena bisa menjangkau dari Sabang sampai Merauke, atau mungkin bahkan pada malam hari ini ada rekan-rekan kita yang dari luar negeri yang ikut pertemuan ini. Nah, jadi kalau menganggap bahwa saya repot harus ikut pertemuan, karena memang seperti ini. Karena ini bisnis manusia, di mana bukan sekedar jualan produk. Ya, sekali lagi bukan sekedar jualan produk, tapi bisnis yang memang kita ada pertemuannya, di mana di situ ada edukasi dan ada motivasi, dan ketika ikut pertemuan itu kita jadi semakin bersemangat kembali. Ya. Yang berikutnya adalah tidak suka maksa-maksa orang. Tidak suka maksa-maksa orang. Nah, mungkin tidak suka maksa-maksa orang. Mungkin begini maksudnya. Suaranya ini ada yang komen, suaranya nggak kedengaran. Ya, saya lanjutkan. Ya, saya tidak suka maksa-maksa orang. Maksudnya banyak di sini ya, banyak yang di sini yang menjalankan bisnis ini, bisnis multi level marketing terutama, mereka suka maksa-maksa. Ya, padahal sebetulnya mereka mungkin tidak maksa, tapi caranya saja sehingga kelihatan memaksa. Nah, kenapa? Ya, karena ada perbedaannya di sini. Perbedaannya adalah begini. Di Nirti tidak ada tutup poin. Ya,
biasanya MLM yang suka maksa-maksa orang itu yang pakai tutup poin. Ya, jadi kalau akhir bulan, nah, mereka telepon, ya telepon gimana sudah tutup poin atau belum. Nah itu kategori maksa. Nah, kalau kita tidak memaksa seperti itu, nah kita bisa sampaikan. Maksudnya bagaimana Bu? Maksa-maksa orang. Ya mungkin dia cerita, ya saya suruh belanja setiap bulan. Bu, di sini tidak ada tutup poin, sehingga Ibu tidak harus belanja setiap bulan. Yang penting Ibu menjalankan, memperkenalkan bisnis ini melalui update status WA, status Facebook, sehingga nanti ada yang bergabung, ya kita ajarkan cara-cara yang diajarkan oleh para upline kita, dan kita bisa ikuti pelatihan-pelatihannya. Ya, seperti itu. Jadi biasanya kaitannya dengan suka memaksa-maksa itu suruh belanja, biasanya seperti itu. Oke. Yang berikutnya, oh ini jelas nih, ya. Oke, ada yang jelas, ada yang kurang jelas. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya, ya. Untuk yang berikutnya, kalau tadi tidak suka memaksa-maksa orang, ini yang sering, ya, yang sering juga pertanyaan ketika Anda mengajak seseorang untuk menjalankan bisnis ini, dia seorang pria, dan kemudian dia mengatakan bisnis ini hanya cocok untuk wanita atau ibu-ibu rumah tangga. Ya, kebetulan di Nirti ini juga banyak wanita ataupun ibu rumah tangga. Ya, kita sampaikan ya bahwa bisnis ini cocok untuk siapapun. Ya, bisnis ini cocok untuk orang yang suka uang. Ya, yang suka uang kira-kira pria atau wanita? Ya, semuanya. Ya, semuanya suka dengan uang. Nah, Bapak Ibu bisa berikan contoh orang-orang yang berhasil dalam bisnis ini yang pria-pria. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah bahwa bisnis ini cocok untuk siapapun, bukan hanya untuk para wanita. Dan sampaikan bahwa para bapak-bapak yang menjalankan bisnis ini itu banyak yang berhasil di bisnis ini. Nah, apalagi ya kemarin saya ketemu seorang bapak yang bonusnya sudah cukup bagus. Dia mengatakan begini, saya dikatakan begini, bapak-bapak kok jualan sabun, ya, sabun buat kinclong. Apa jawaban dia? Saya bukan masalah kinclongnya, tapi saya suka duitnya. Ya, kira-kira kalau bapak suka duit nggak? Pasti suka duit. Ya, ibu juga suka duit. Ya, artinya kita bahwa bisnis ini bukan hanya untuk wanita ataupun pria, karena itu untuk semuanya. Ya, untuk semuanya. Yang kenapa? Karena memang bisnis ini didesain sangat sederhana sehingga siapapun bisa menjalankan bisnis ini. Ya, baik. Mungkin itu sekilas dari kami, ya dari kami Bapak Ibu, dan nanti materinya bisa kami share, tapi materinya bukan materi yang ini karena ini hanya poin-poinnya saja, ya hanya poin-poinnya saja, tetapi nanti akan kami berikan yang berikut penjelasannya, ya berikut penjelasannya kami akan berikan kepada Bapak dan Ibu supaya Bapak dan Ibu bisa mengulang kembali pertanyaan-pertanyaannya, ya mengulang pertanyaan-pertanyaannya sehingga ketika ada orang yang bertanya, Anda sudah tidak khawatir, ya tidak khawatir dengan pertanyaan dari prospek Anda. Ya, oke. Ntar ini ada beberapa pertanyaan. Ya ini ada yang mengatakan, benar banget Pak, tutup poin kayak dikejar-kejar debt collector. Iya benar, saya juga pernah merasakan. Ya ketika akhir bulan upline saya telepon, gimana? Sudah tutup poin belum? Padahal anak saya sedang sakit. Ya anak saya sedang sakit ditanya tutup poin, ya ngamuk lah pasti saya ya. Oke, ini ada pertanyaan. Ya, baik ini pertanyaan yang bagus, Ibu Atik Setianingsih. Pak, bagaimana cara kita jawab kalau waktu prospek buat join bilangnya belum ada modalnya atau terkendala keluar uang 250.000? Ya, baik. Kita bisa sampaikan seperti ini. Yang pertama, oke, karena
kemungkinan orang itu belum yakin saja. Ya, kita bisa sampaikan, Bu, Pak, bisnis apa ya yang modalnya sangat kecil ya modalnya. Bisnis Nirti hanya dengan 250.000. Hasilnya bisa banyak sekali. Anda jelaskan kembali, kalau Anda jual satu box, ya Anda jual satu box, Anda mendapatkan Rp50.000. Baik, tadi keluar kita 250, dapat satu box, jual satu box dapat Rp50.000. Ya, jual 5 box berarti sudah uangnya sudah kembali. Nah, maksudnya begini. Maksudnya yang pertama, apakah dia hanya kurang yakin? Ya, karena banyak yang hanya kurang yakin saja. Tetapi kalau memang dia betul-betul tidak punya uang, ya betul-betul tidak punya uang, Anda bisa tanyakan begini. Gini aja, saya akan bantu, ya, saya akan bantu untuk bisa Bapak atau Ibu bergabung di bisnis ini. Loh, gimana caranya? Saya nggak punya uang 250. Oke, kumpulin orang-orang, dan nanti kalau ini saya akan ceritakan bisnisnya seperti apa. Nah, ketika ada yang bergabung kan mendapatkan 50.000, nanti ada dapat 50.000 lagi, 50.000 lagi, gunakan untuk bergabung orang tersebut. Ya, artinya kalau memang orang itu serius, dia pasti akan melakukan. Ya, karena saya pernah mendengar di Nirti ini ada memang betul di awal memang dia tidak punya uang, tetapi apply-nya dengan membantu cara seperti itu. Bukan dengan cara meminjamkan uang, tetapi dengan cara cari orang, ayo kita jalan sama-sama untuk mendapatkan penjualan per box. Nah, itu adalah solusi juga. Oke. Ya, Pak, apa jawabannya kalau di prospek tapi sudah punya bisnis sendiri? Oke, kalau bisnis sendiri, kalau bisnis konvensional, Bapak Ibu bisa menjelaskan ya perbedaan konvensional dengan bisnis MLM. Ya, artinya kalau bisnis konvensional seperti apa, bisnis MLM seperti apa. Ya, bisnis konvensional memerlukan modal yang besar, ya, modal yang besar dan nanti semakin berkembang, ya, semakin berkembang, kita lama-kelamaan akan tenggelam di bisnis tersebut, ya, dan seterusnya. Nah, tapi kalau mungkin yang dimaksud adalah bisnis multi level marketing, kita jangan langsung maaf, kita jangan pernah menjelekkan bisnis MLM lain. Ya, jangan pernah menjelekkan bisnis MLM lain atau bisnis konvensional, karena ingat Bapak Ibu, kita saat ini sedang tebar pesona. Kita sedang mencari pesona supaya orang lain bergabung, supaya orang lain senang dengan kita. Jadi jangan pernah menjelekkan bisnis orang lain, entah itu bisnis MLM, entah itu bisnis konvensional. Contoh dia sedang menjalankan bisnis multi level marketing yang lainnya. Kita bisa tanyakan, kepada mereka, misalnya gini, kita jelaskan tentang bisnis ini, kemudian dia, aduh, Mbak, maaf saya nggak mungkin jalankan bisnis ini karena saya sudah jalankan MLM lain. Ya, mungkin dia menyebutkan perusahaan MLM A, misalnya begitu. Ya, kita sampaikan, oh ya sudah kalau begitu. Tapi ngomong-ngomong di tempat Mbak nggak pakai tutup poin ya, nggak pakai tutup poin atau bisnisnya dibayar harian dan seterusnya. Saya ada sebuah kalimat, bukan sebuah kalimat, ada beberapa pertanyaan yang menurut saya sangat menarik dan ini membuat saya tertarik di dunia binary. Ya. Jadi kalau dia sudah ikut MLM lain, kita bisa tanyakan, oh ya, bagus Bu, kalau di situ memang bisnis multi level marketing adalah salah satu cara yang bisa mendapatkan uang secara cepat. Ya, kita bisa tanyakan, di tempat Ibu sistemnya bagaimana? Ya, maksudnya sistemnya bagaimana? Mungkin dia akan menjelaskan sistemnya tentang multi level marketing seperti ini. Oke, kalau ini pertanyaan pertama. Jadi sistemnya bagaimana? Kalau di tempat kami hanya 2 kaki. Ya, mungkin dia menjelaskan beberapa sistemnya dan kita jelaskan kalau di tempat kami hanya dengan 2 kaki. Oke, yang berikutnya kita tanyakan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang kedua adalah untuk mendapatkan bonus syaratnya apa? Nah, biasanya di MLM lain ada syaratnya. Mungkin dia menjelaskan, oh ini harus belanja sekian dalam 1 bulan. Bu, di tempat kami untuk mendapatkan bonus tanpa syarat. Oke. Yang ketiga adalah ketika kita tadi sudah nanyakan sistemnya bagaimana, yang kedua untuk mendapatkan bonus syaratnya apa, yang ketiga kapan bonusnya dibayar.
Ya, karena ada perusahaan multi level marketing pada umumnya dibayar setiap 1 bulan. Ketika dia mengatakan, ya setiap 1 bulan sekali kita dibayar, atau mungkin seminggu sekali. Ya, yang umum sekarang adalah seminggu sekali. Di tempat kami, sekarang diposting, besok dibayar. Ya, itu adalah keunggulan-keunggulan dari bisnis kita. Nah, bisa dengan cara-cara seperti itu. Ya, jadi ini jawabannya dan dari Ibu Ana untuk pertanyaan kalau dapurnya saya prospek tapi sudah punya bisnis sendiri, terutama untuk yang multi level marketing. Ya, ya, ini gimana kalau kita ajak join malah jawab aku sudah cerita cinta sama produk lain. Ya, jawabannya hampir mirip dengan yang tadi. Kalau untuk masalah produk ya, kalau masalah produk ya dia berarti sudah jatuh cinta dengan produk. Kita sampaikan, oke, mungkin produknya bagus, cocok, tapi bisnisnya, kita bicara bisnis, kita bukan bicara produk. Ya, dari produk tersebut bisakah mendapatkan penghasilan yang besar? Ya, seperti Bu Mardia kemarin nyampaikan, kalau Anda datang ke supermarket, Anda membeli sabun, Anda dapat apa? Anda mungkin jatuh cinta dengan produk tersebut, tapi dapat apa dengan produk tersebut? Mungkin hanya dapat manfaatnya, tapi apakah dapat bisnisnya? Ya, ini jawabannya dengan terlanjur cinta sama produk lain. Ya, sama produk lain kita sampaikan, ya mungkin Ibu sudah cocok dengan produk tersebut. Tapi produk itu bisa mendapatkan penghasilan nggak? Bisa memiliki bisnis nggak? Bisa kita lakukan secara online nggak? Secara offline nggak? Ya, jadi banyak hal-hal yang bisa kita tanyakan. Ya, oke. Oke, gimana kalau kita ajak join takut sama efek yang timbulkan? Maksudnya mungkin efek mungkin yang nggak baik ya, mungkin efek negatif. Kita sampaikan bahwa produk kita untuk sabun dari Arniva adalah bahan-bahannya alami, sehingga kebanyakan orang setelah mempergunakan produk itu tidak akan ada efek negatif dan bisa ditunjukkan sertifikat yang bebas merkuri dan hidrokinon. Itu penting ya, supaya orang yakin, karena biasanya di luar sana yang untuk pemutih itu biasanya ada kandungan entah merkuri atau hidrokinonnya. Ya, oke. Nah, ini gimana kalau kita di prospek balik, maksudnya ya, di prospek balik. Ya, kalau itu kita jawab dengan yang elegan, jangan eyel-eyelan, jangan jangan apa ya, jangan eyel-eyelan, jangan saling menjelek-jelekan ya. Kita langsung sudahi saja ya, sudahi saja dalam arti gini. Oh, enggak, bagusan bisnisku ya. Oke, mungkin kalau itu nanti lain waktu ya, lain waktu kita bisa bahas kembali tentang bisnisnya Mbak. Nah, nanti sekalian nanti dengan upline saya supaya kita bisa sama-sama untuk diskusi bisnisnya. Ya, tapi sebetulnya itu untuk nyudahi percakapan saja, ya. Karena kalau kita layani nanti terlalu lama ya, Anda buang-buang waktu. Ingat, fokus yang Bu Mardia sampaikan kemarin, fokus yang baik, yang berminat saja. Yang nggak berminat ini langsung tinggalkan saja. Oke, ini usulan kalau rekrut member dapat bonus, rekrut stokis dapat bonus. Ya, oke. Kita fokusnya adalah bonus network marketing. Ya, network marketing adalah rekrutmen member, bukan rekrutmen stokis. Ya, oke. Ya, ini persaingan. Ya, ini ada yang menyampaikan bagaimana dengan persaingan yang MLM lain. Oke. Persaingan itu akan selalu ada, Bapak Ibu. Ya, kita jangan takut. Saya menjalankan bisnis MLM sejak tahun 92 sampai dengan sekarang, dan setiap waktu itu setiap bulan ada timbul yang baru, timbul yang baru. Dan kalau yang sekarang ini ya bisa dikatakan setiap minggu ada perusahaan baru, perusahaan baru. Tetapi apakah kita kemudian goyah? Ya tidak. Kenapa? Ingat, kita baru memulai. Yang pertama. Yang kedua, kita serius nggak menjalankan usaha ini? Banyak orang yang ketika ditawari bisnis yang lain, mereka tergiur dan langsung ikut yang lain. Padahal Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang instan. Ya, tetap harus menjalankan bisnis ini tetap dengan kerja keras, entah online ataupun offline. Ya, dan saya sampaikan bahwa persaingan itu selalu ada, dan yang namanya produk dan marketing plan itu mudah ditiru. Sangat mudah. Kenapa? Karena produk bisa dilihat kandungannya apa saja.
Kemudian marketing plan apalagi gampang, hanya masalah hitung-hitungan. Tetapi Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu ketahui, yang tidak bisa ditiru adalah SDM-nya. Pertanyaannya apakah di bisnis lain itu ada yang fokus untuk pengembangan SDM? Karena ini penting. Karena kalau tidak ada, ya percaya dengan saya, kalau tidak ada untuk pengembangan SDM-nya, nanti orang itu minggu depan ada produk baru lagi, ada bisnis baru lagi, dia akan pindah. Ya, kenapa? Karena tidak dibekali dengan pelatihan-pelatihan. Ya, jadi kalau dengan ada yang produk baru ya itu wajar saja. Ya, kenapa tidak? Sama waktu Nirti kita baru berdiri tanggal 18 Januari, mungkin kita jadi perbincangan orang ini ada produk baru, ini sabun namanya Nirti dan sebagainya. Marketing plan seperti ini. Ya, kalau kita melihat itu terus, ya melihat itu terus, melihat persaingan, kita nggak akan selesai ya, karena setiap minggu ada yang baru. Oke. Ya, oke. Ini izin halal untuk sabun Arriva. Sabun Arriva ini memang sedang dalam proses. Memang nanti dalam waktu dekat sudah akan kita keluarkan, ya sudah akan kita keluarkan untuk yang terbaru. Ya, kita kalau mau tunjukkan yang izin yang lama boleh. Artinya yang izin lama itu kan berarti kalau itu sudah expired, berarti kan ini pernah mendapatkan surat izin halal. Ya, pernah mendapatkan surat izin halal berarti itu proses perpanjangan. Kenapa? Karena saat ini kan halal itu sudah tidak seperti yang beberapa tahun yang lalu. Kalau beberapa tahun yang lalu kan cukup dari MUI. Sekarang ada MUI dan dari Kementerian Keagamaan. Sehingga apa? Sehingga prosesnya agak berbeda. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, kalau yang pernah sudah mendapatkan halal, otomatis nanti juga bisa mendapatkan halal. Tapi perlu proses. Ya, jadi kalau ada yang bertanya itu bisa tunjukkan untuk sertifikat yang lama. Dan lo ini kan udah expired. Ya, sekarang masih masa proses perpanjangan. Nanti kalau sudah selesai, ya, kalau sudah selesai sertifikatnya, Bapak gabung ya, atau Bapak mau beli berapa produk? Karena sekali lagi banyak orang yang hanya nggak mau, hanya ngetes kita. Ya, ada yang waktu awal-awal yang menanyakan tentang bisnis ini. Waktu itu memang belum ada SUPL. Ya, saya ngajak teman saya, SUPL-nya ada nggak? Saya bilang sekarang belum ada karena saya baru memulai. Tapi nanti kalau ada SUPL-nya ikut ya, saya bilang gitu. Iya Pak ikut. Kenyataannya nggak ikut itu. Kenyataannya sampai sekarang nggak ikut. Kenyataannya mereka melihat Nirti semakin besar, mereka teman-teman saya juga tetap nggak ikut. Ya, artinya ada yang memang sekedar sebetulnya menolak, dan sebetulnya saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, sebenarnya yang jawaban yang paling tepat sebetulnya untuk mereka yang tidak mau, mereka sebetulnya malas untuk melakukannya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa ketika menjalankan multi level marketing, mereka harus update status, harus merospek orang, di Facebook-nya diisi dengan promosi-promosi. Itu mereka malas sebetulnya. Sebetulnya seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Gimana cara meyakinkan orang yang biasa ngajak saya bisnis MLM, upline malah? Oh ya. Oke, tadi sudah saya sampaikan ya. Oke, ini marketplace ya. Kita sekarang sudah menambah orang untuk bisa menurunkan iklan yang ada di marketplace ya. Oke, ini ada usulan jalan-jalan ke luar negeri ya, jalan-jalan ke luar negeri. Oke, itu nanti kita bisa perhitungkan kembali ya, kita perhitungkan kembali karena tentu saja jalan-jalan ke luar negeri kan nominalnya besar. Ya, kalau nominalnya besar Bapak Ibu, karena nggak mungkin perusahaan mengeluarkan uang, artinya mengeluarkan uang hanya mengeluarkan begitu saja. Pasti harus ada target yang dicapai. Ya, permasalahannya ketika target pencapaiannya itu menjadi tinggi, pencapaian tinggi, itu menjadi menarik atau tidak, kan begitu. Saya ambil contoh, Bapak Ibu, kenapa kita membuat sesuatu yang sederhana? Contohnya 68 kiri kanan mendapatkan reward yang namanya PEL sebesar Rp500.000. Kenapa? Karena kita membuat sesuatu yang sangat simpel. Ya, memang jalan-jalan ke luar negeri itu memang menarik ya, tetapi sekali lagi kalau kita terapkan di bisnis kita, ya tentu saja berarti pencapaiannya untuk omset ya, dalam hal ini omsetnya pasti akan tinggi. Ya, tapi ini usulan yang bagus, nanti kami pikirkan ya, jalan-jalan ke luar negeri itu kami pikirkan. Ya, gimana meyakinkan orang bahwa bisnis lebih mudah dibanding dengan bisnis sebelumnya?
kita bisa jelaskan tentang marketing plan. Bapak Ibu kalau sudah ketemu dengan orang yang tentang marketing plan, berarti Bapak Ibu harus detail tentang marketing plan. Kalau belum detail tentang marketing plan, tinggalkan saja orang terlebih dahulu. Ya, cari orang yang baru saja. Ya, kenapa? Karena nanti Anda hanya akan berdebat, akan menghabiskan waktu. Ya, ya, oke. Grup khusus stokis kita saat ini. Kenapa kita buat hanya untuk master stokis? Karena kalau stokis itu kan hanya sekedar belanja produk 30 dan sudah setelah itu sudah selesai. Maksudnya dia tidak belanja lagi itu bisa. Karena dari awal banyak orang yang mereka belanja 30 kemudian sudah tidak aktif lagi. Nah, jadi kalau memang ingin belanja ini bisa tanya ke upline-nya masing-masing atau menghubungi master stokis. Karena kalau master stokis kan masih aktif. Ya, itu tujuannya. Karena jangan sampai teman-teman kecewa ketika kita tunjukkan di listnya ada, misalnya di daerah tertentu ada, ternyata orangnya sudah tidak aktif, bahkan ikut MLM lain. Ya, nanti ujung-ujungnya nanti upline Anda yang akan protes, Pak itu kok stokisnya ada tapi malah diajak ikut MLM lain. Oke. Ya, ya. Kalau ini Pak, kalau kita sudah prospek, terus jawabannya insya Allah. Nah, baik. Itu adalah jawaban yang sebetulnya memang sebetulnya mereka mau tapi masih kurang yakin. Ya, kalau jawabannya seperti itu berarti sudah mau tapi kurang yakin. Caranya bagaimana? Ya, caranya Anda uh, kirimkan informasi-informasi yang menarik, kirimkan informasi acara-acara, kirimkan informasi tentang sertifikat bonus. Bu Mardia juga mengajarkan kalau bonus kita misalnya baru 50.000 misalnya, baru 50.000, kita bisa pergunakan sertifikat orang lain, kita share atau kita update status. Selamat ya, misalnya ada nama seorang, selamat ya sudah mencapai bonus sekian. Nah, kita bisa share itu. Walaupun itu bukan bonus kita, walaupun itu bukan tim kita, tapi kan itu dari member Nirti. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang tahu bahwa bisnis ini berjalan. Ya, jadi bisa kalau jawabannya insya Allah mau bergabung itu tinggal di follow up aja. Ya, kirimkan informasi-informasi tentang bisnis dan ada testimoni-testimoni kita bisa berikan itu. Ya, oke, baik, Bapak Ibu. Oke, kalau belum punya modal ya, pertanyaan tadi belum punya modal. Jadi bisa kita sampaikan kembali bahwa eh, ada dua hal ya kalau mengatakan belum punya modal. Sekarang kalau saya sampaikan dengan 250.000 itu rata-rata mereka punya. Ya, rata-rata mereka punya. Ya, dengan 250.000. Kita sekali lagi kita menjalankan bisnis ini itu dengan modal yang relatif kecil. Itu kelebihan Nirti adalah seperti itu. Bisnisnya modalnya Rp250.000 kelebihannya. Sekaligus kelemahannya. Ya, saya sampaikan Bapak Ibu. Kelebihannya Nirti adalah 250.000 sekaligus kelemahannya. Kenapa? Kelemahannya adalah ketika orang tidak berhasil, orang mengatakan, ah nggak apa-apa cuma 250.000 ini. Ya, tapi bayangkan kalau misalnya modalnya 250 juta, saya yakin Anda menjalankan bisnis sangat serius dan ngotot, ngajak orang akan ngotot. Cuman karena Anda menjalankan bisnis dengan modal 250.000, ketika orang ada yang tidak mau, Anda ya udahlah nggak apa-apa, gagal juga nggak apa-apa kok, toh cuma 250.000. Ya, tapi kembali lagi, ketika kita melihat upline-upline kita mendapatkan bonus yang tinggi, itu menjadi motivasi kita. Ya, menjadi motivasi kita bahwa bisnis ini bisa berkembang, bisnis ini bisa menghasilkan uang yang banyak. Sekali lagi, di zaman kondisi seperti ini, bisnis yang sangat dicari-cari adalah modalnya relatif kecil. Ya, kenapa kita tidak yang jutaan-jutaan? Kenapa? Karena supaya orang mudah untuk bergabungnya. Dan Bapak Ibu, yang paling penting adalah perbanyak daftar nama. Ya, perbanyak daftar nama artinya perbanyak semakin banyak kenalan Bapak dan Ibu, mau online maupun offline. Kenapa? Karena kalau daftar nama Anda banyak, ya kenalan Anda banyak, Anda tidak perlu khawatir.
Ya, tidak perlu khawatir kalau orang ini tidak mau, ya Anda ada yang baru, tidak mau ada yang baru, dan seterusnya. Ya, Ibu Mardiah mengajarkan setiap hari tambah 10 kontak orang baru setiap hari. Ya, baik online ataupun offline setiap hari. Kenapa? Karena dari situ kita akan mendapatkan prospek-prospek yang baru. Ya. Oke. Ya, baik. Oke, Bapak Ibu, di sini ada yang mengenai cutting price. Sekali lagi kami serius dan sudah ada beberapa orang yang kita blokir, ya kita blokir. Kenapa? Karena kalau sudah ketahuan dan ada bukti-bukti memang meyakinkan bahwa orang itu adalah melakukan cutting price, kita langsung blokir tanpa surat peringatan. Ya, saya nggak mau pakai surat peringatan, saya langsung blokir. Ya, oke. Ya, oke. Ini ada pertanyaan. Jika sistem binary biasanya ada bonus generasinya. Oke, baik. Bapak Ibu, saya akan jelaskan. Di sebuah multi level marketing, bonus itu didapatkan dari apa sih? Didapatkan dari keuntungan, ya, keuntungan dari harga jual dan harga beli. Ya, keuntungan harga jual dan harga beli dan ditambah biaya operasional dan biaya marketing dan seterusnya. Ya. Pertanyaan saya, misalnya sebuah produk, ya katakanlah sebuah produk ada keuntungannya misalnya 1 juta rupiah. Misalnya sebuah produk mungkin terlalu besar ya, 500.000 rupiah. Ada sebuah produk keuntungannya 500.000 rupiah. Oke, nah ketika 500.000 rupiah ini dibagi untuk marketing plan, kan ada yang mengatakan kalau tempat kami bonusnya ada 5. Yang pertama bonus sponsor, kemudian bonus pairing, bonus generasi, bonus matching, dan seterusnya. Ya. Tapi ada juga, saya belajar dari salah satu perusahaan MLM yang menurut saya sangat menarik sekali. Waktu itu dia tanya kepada saya, Pak Haji, kalau kuenya sama, ya kuenya sama besarnya, tapi kue tersebut dibagi 3 dengan dibagi 10, besar mana? Ya, karena waktu itu tempat perusahaan saya menjalankan MLM, bonusnya bisa sampai 10 jenis. Sementara di tempatnya dia hanya 3 jenis. Dia katakan, satu kue dibagi 3, besarnya sama kuenya, dengan dibagi 10, besar mana dapatnya? Ya, saya jawab pasti dapat yang 3. Nah, jadi Nirti kita desain untuk maksimal bonus Anda. Ya, kenapa? Karena banyak istilahnya teman saya jebakan Batman. Makanya jebakan Batman itu hanya cantik, hanya manis, hanya menarik di bahasa presentasi. Ya, di bahasa presentasi sangat menarik, tapi kenyataannya nggak didapatkan. Nah, jadi kita sudah pikirkan bonus kita hanya itu, simple, ya, simple tanpa syarat untuk mendapatkannya. Oke. Ya, ini ada yang bertanya, Pak, mau tanya kalau ada orang mau ikut tapi nggak punya HP dan nggak punya ATM, ya. Ya, kalau ini memang harus punya rekening bank, dan harus punya handphone. Ya, kenapa? Seperti Pak Okto kemarin mengatakan, saya lebih lebih khawatir kalau kehilangan handphone daripada kehilangan dompet. Kenapa? Bu Mardiah juga menyampaikan begitu. Handphone Anda ini adalah aset Anda. Ya, jadi bagaimana? Ya harus punya dulu. Ya, kenapa? Supaya mempermudah. Karena nanti akan ada masalah-masalah baru lagi. Ya, oke. Ya, baik. Ya, ini ada usul buatin grup khusus untuk kata-kata promosi yang enak. Nah, itu sudah ada channel Telegram. Channel Telegram itu sudah banyak materi-materi untuk untuk promosi ya. Jadi di situ Bapak Ibu tinggal ambil saja dan bisa dipergunakan untuk melakukan promosi dan setelah itu nanti tinggal ditindaklanjuti. Ya, baik Bapak Ibu. Mungkin dari saya cukup sekian ya karena tadi beberapa hal sudah saya sampaikan dan beberapa pertanyaan bisa kami sampaikan atau kami jawab dan mungkin semoga
bisa mewakili ya, dan sekali lagi ini materinya kita rekam dan nanti kita akan sharekan ya, dan kita potong-potong, kita akan sharekan, dan nanti pembicara berikutnya di minggu depan nanti adalah Ibu Tica ya, Ibu Tica Putriana. Beliau akan berbicara tentang pentingnya memiliki impian ya. Beliau akan berbicara tentang pentingnya memiliki impian. Jadi Bapak Ibu jangan lewatkan pertemuan ini, jangan lewatkan Zoom meeting yang minggu depan, karena itu juga materi yang sangat bagus sekali ya, diawali dengan impian ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi cukup sekian dari kami, dan senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu sekalian. Semoga pertemuan malam hari ini bisa memberikan manfaat ya, kita bisa memberikan manfaat, bisa memberikan semangat ya, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan semangat bagi kita semua, dan yang didapatkan bisa untuk menjalankan bisnis ini dan bisa diberikan kepada para grupnya. Baik, sekali lagi selamat malam dan sukses untuk kita semuanya. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Selamat malam, sukses Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Ya. Terima kasih Pak. Selamat malam. Terima kasih Bang. Haji, semoga kami bisa Ya, oke. Mohon izin saya tutup Zoom-nya, mohon izin. Makasih Terima Pak kasih Haji. Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Ya, atas ilmunya.